Teman-teman sudah hadir dalam undangan komunitas yang pada pagi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan dan sehat rohani maupun jasmani. Amin, amin, amin. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini kegiatannya penyebaran pemahaman budaya positif, karena ini juga tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Endang. Selain itu, ini juga sosialisasi bahwa di TK Negeri 2 Rembang ini akan mencoba mengimplementasikan budaya positif. Lanjut nggak? Lanjut. Untuk budaya positif ini, konsep inti budaya positif itu ada: 1, perubahan paradigma belajar; 2, disiplin positif; 3, nilai-nilai kebajikan; 4, kebutuhan dasar manusia; 5, motivasi perilaku manusia; 6, posisi kontrol guru; 7, keyakinan kelas; dan 8, segitiga restitusi. Ibu-ibu sudah tahu ini di depan ini yang sudah pernah membaca modulnya maupun pengetahuan tentang ke-8 konsep inti budaya positif. Pernah ya Bu ya? Membaca? Belum? Oke, lanjut. Okay. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Jadi kalau bisa mulai sekarang tuh kalimat negatif dikurangkan ini. Selama tidak, jangan. Ini yang masih gitu ya, masih sering kita. Ya jangan naik, nanti jatuh. Ya, ayo jalannya itu apa? Ojo mayu-mayu, ojo. Jangan, tidak. Ini kalau bisa mulai sekarang sedikit lah. Gak mungkin jenengan langsung menghilangkan, mesti kagok gitu. Kagok. Enggak naik deh. Ojo. Nak jalannya pelan-pelan. Ojo mayu-mayu. Jalannya pelan-pelan ya. Hati-hati. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ya? Sudah pernah mendengar ya? Diferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan Indonesia mengimplementasikan kurikulum merdeka ini adalah tujuan puncaknya nanti memiliki generasi muda, generasi Indonesia yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 elemen. Sudah apa semua ya? Sudah dengan nyanyian, monggo.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, berkebinekaan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di dalam profil belajar Pancasila ini ada 6 elemen itu ya, 6 dimensi, yaitu sudah paham semua ya. Untuk yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu apa saja, seperti nanti jenengan di sekolah kegiatan keagamaan, bisa saja untuk yang muslim itu kegiatan menirukan gerakan sholat, wudu, azan, dan mungkin banyak lagi ya, ngaji. Terus untuk kebinekaan global berarti nanti mengenalkan kepada anak bahwa budaya itu banyak ya. Di Indonesia saja suku, ras, agama itu banyak sekali. Jadi kalau bisa itu tidak ada perbedaan karena hal tersebut ya. Terus gotong royong atau kerjasama, kreatif, nalar kritis dan mandiri. Lanjut ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa selama ini tuh guru biasanya selama ini ya kita yang memegang kontrol ya. Murid hanya melaksanakan, ayo maju. Murid tidak bebas. Padahal aku pengen mundur. Aku pengen mundur kok maju. Nah iya, aku pengen itu kok. Pengen ke kiri kok maju. Nah, seperti itu. Selama ini kan kita yang memegang, guru adalah pusat pembelajaran, seperti itu nggih. Jenengan mengakui apa mboten? Belum sepenuhnya kita membuat pembelajaran itu berdasarkan keinginan anak. Nggih. Ya apa tidak? Guru yang merencanakan sendiri. Seperti itu. Teori ini saja nih mudun. Mbok praktek kok gitu. Gitu. Betul itu. Langsung bawa kritik, membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ayo, bersalah, sesok bener no. Nah, seperti itu. Kita menganggap bahwa kita mengkritik anak itu akan, aku ini salah, sesok aku ini. Padahal ada anak tertentu, mungkin ada yang karena kritikan guru dia mau meningkatkan itu. Tapi ada juga karena kritikan guru dia langsung down. Akhirnya males. Apa aku kok disalah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini seperti itu. Kita sering kebutuhannya sama. Jadi kegiatan kita buat sama. Betul apa tidak? Betul. Padahal realitasnya kebutuhan anak-anak itu sama atau tidak sama? Tidak sama, berbeda-beda. Terus untuk semua orang itu kita menganggapnya melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misal, seumpama kita memejamkan mata, ini seumpama ya. Terus kita membayangkan, tolong bayangkan gajah. Apakah semua akan membayangkan gajah itu telinganya semua? Enggak kan? Ada yang membayangkan telinga, ada yang kakinya, ada yang pantatnya, ada yang perutnya, seperti itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa apa yang kita bayangkan itu sama dengan anak. Mungkin anak persepsinya semut itu besar, dia mungkin. Karena kita kan persepsinya mesti semut kan kecil. Mungkin anak enggak. Semut itu besar. Karena apa? Dia pernah melihat TV, dia belum ngerti semut menangan ya. TV, darah itu gede semutnya. Mungkin semut hutan. Apakah anak itu salah? Enggak. Karena dia pernah melihat itu. Seperti itu. Jerapah itu gak tinggi ya Bu, undi dong. Makanya ini gambaran jerapahnya kecil. Padahal begitu lihat, ternyata jerapah itu tinggi ya, seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar yang sama dengan kita. Kadang seperti itu, kita memaksakan. Pokoknya semut itu cilik, kudune
gambar bunga. Aku keseneng gambar mobil kok gambar bunga. Aku yo mau. Lho itu kadang-kadang gurune maksa ae. Wah, kita nang bunga kok. Wah, iki temane bunga. Kok gambar mobil? Ora apa-apa. Kan itu mobil itu ngangkut bunga. Bisa aja seperti itu. Aku gambar iki boleh. Iya. Jadi kita guru itu jangan sepaneng. Memang topik tema itu untuk membingkai. Tapi apakah harus bingkainya kotak? Tidak kan? Ada yang bingkainya bundel, ada bingkainya yang mengo, buka, mungkin masalah. Jadi jangan sampai topik itu dengan itu kita mengkotakkan topik itu. Wes kalau metu kok ini, nah nggak bisa. Si anak seumpama dengan seperti ini ya, seumpama dengan mulai dengan teman, kegiatan mungkin teman yang mengenal teman. Padahal ini tulasan. Bocah kan lagi viral, bu, lomba bu. Ya maksud emak kalau lomba. Iki ku temane iku teman yo. Padahal dia kan lagi viralnya lomba makan kerupuk lomba. Dia paksa itu mau seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal yang benar kalau bisa diri kita sendiri itu bisa mengontrol diri sendiri. Gak usah mengontrol orang. Itu dunia kan. Nah, seperti itu. Kita punya yang namanya jadi integritas kita, ya. Jadi ojo selama itu benar, tapi saya salah. Oh, iya, diluruskan. Terus saya bisa nih, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pokoknya ada bujuk ya, kadang seperti itu. Ayo nanti gambar, ayo gambar. Wah saya gambar lah. Itu kadang ya juga kalau mungkin pertama halus. Ojo keras ini, baru juga kalau. Semakin lama semakin naik bariku takut penalti. Langsung seperti ini. Model berpikir menang kalah. Nah, sekarang kita mulai dengan menang-menang. Seperti itu, nggih. Jadi kalau lomba, kalau bisa aku semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah. Oke. Panitia ini hadiah itu tidak harus berupa benda. Tepuk tangan, wah hebat ini sudah hebat. Dua ini pensil siji, permen itu harus senang siji. Saya kan terus dia jajan 500-an bocah langsung. Terus disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini disiplin itu artinya belajar ya. Selama ini sepertinya disiplin kita adalah hukuman, betul apa enggak? Si orang disiplin ya dihukum. Pemaksaan ya atau tidak? Kata disiplin jenengan itu pemaksaan. Selama ini yang kita pikirkan, di pikiran kita disiplin itu pemaksaan. Nanti kalau tidak disiplin akhirnya dihukum, disanksi, ya seperti itu. Padahal kalau menurut makna bahasanya disiplin itu adalah belajar. Bagaimana kita bisa nanti permasalahan ini seperti apa dan kita dapat menemukan solusinya. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, seperti ini. Jadi melakukan disiplin itu bukan karena ada hukuman, ada hadiah. Nah, seperti itu. Jadi dia itu disiplin dari dalam hatinya. Aku kudu pinjer. Bagaimana caranya? Wisu. Nginep sih perlu. Bujune ganti sopo. Bujune ganti sopo, nggih. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya. Pemaksaan ya atau tidak? Kata disiplin jenengan itu pemaksaan. Selama ini yang kita pikirkan di pikiran kita disiplin itu pemaksaan.
nanti kalau tidak disiplin akhirnya dihukum, disanksi, ya seperti itu. Padahal kalau menurut makna bahasanya disiplin itu adalah belajar. Bagaimana kita bisa nanti permasalahan seperti apa dan kita dapat menemukan solusinya. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, seperti ini. Jadi melakukan disiplin itu bukan karena ada hukuman, ada hadiah. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh disiplin dari dalam hatinya. Aku kudu pinjir. Bagaimana caranya? Wisu. Nginep sih perlu. Bojone ganti sapa? Bojone ganti sapa? Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya, intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin ini belajar kesalahanku apa, bagaimana saya memperbaiki kesalahan itu dan solusinya. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan itu yang ada di Novel Belajar Pancasila. Seperti tadi ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, seperti berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ada juga nilai kebajikan yang dari IHF itu loh, yang IHF ada 9 pilar itu. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Terus berarti. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kelihatan apa tidak, Bu? Abang mari. 1, bertahan hidup. Bahwa setiap manusia itu ingin bertahan hidup, Bertahan hidupnya dengan apa? Makan, pakaian, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini termasuk kebutuhan pokok kita. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Kita butuh kasih sayang, Bu. Sangat. Kasih sayang dari keluarga kita, dari tetangga, dari saudara, dari teman semua, Kasih sayang ini tuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi termasuk kasih sayang. Terus selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Contohnya, ini ada Wisnu. Monggo jenengan nanti ini. Nah, ini ada tidak salah ya? Ini coba jenengan bisa nanti mengisi. Ini termasuk kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup, atau kasih sayang, atau penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Coba jenengan ini isi ya satu-satu. Waktunya berapa menit? 5 menit ya Bu ya. Dicoba diisi. Yang ini yang soal cerita
Anak di kelas ini apa Bu? Memaksa meminta bekal makan siang dengan mereka dengan apa Bu? Bertahan hidup, betul. Betul, bertahan hidup. Ya boleh dengan alasan ini. Alasannya apa? Dengan alasannya apa? Dia meminta makan dari lesu. Iya. Makanan kan termasuk untuk bertahan hidup. Penora Sayang. Ya, tunggu. Ini lesuwe, ikue, moyok ae lesuwe. Ini kasih sayang juga betul. Itu berhubungan mungkin di rumah anak gak diperhatikan. Jadi dia ngoyok, koncone. Nah, terus dia juga pengen berkuasa. Itu bisa juga. Terus ada juga karena kesenangan. Aku sih ono koncoku tak oyok, aku seneng dari itu. Nah, dia nangis, aku seneng. Nah, seperti itu. Itu memang bisa. Tapi untuk yang pertama adalah bertahan hidup itu pasti. Yang kedua, Bimo, seorang anak TKB. Ini apa Bu? Kebebasan. Ya. Ada yang lain? Kesenangan juga bisa. Nah, kesenangan juga bisa. Yeah. Nah, kesenangan lain mungkin memang kinestetiknya yang berkembang lebih banyak daripada nonton yang lain. Karena kata-kata aku senang main kerja. Aku kan senang, jadi kesenangan bisa. Ya, kesenangan. Terus yang nomor 3, kebebasan bisa, kesenangan bisa. Itu dari kebebasan itu yang itu loh. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang. Nah, jadi ya alasan kebebasan. Padahal dia juga senangannya nyanyi. Nah, biasanya kan memang ada gaya belajarnya yang macam-macam kan. Ada yang audio visual. Kalau dia tidak ada yang didengarkan, tidak ada yang dilihat, dia tidak bisa belajar. Kinestetik, dia ambil melayu-melayu kan ada seperti itu gaya belajarnya. Oke. Selanjutnya, Dimas. Dimas ini apa? Penguasaan, Ibu. Apa? Penguasaan bisa, kesenangan juga bisa. Nih, dia senangannya nyetir mobil. Besok pengen itu. Kasih sayang juga bisa. Nah, mungkin ibu yang terlalu sibuk, jadi ini kurang kasih sayang, langsung ini disayangi dengan melakukan sesuatu seperti itu. Iya nggak? Capek ini. Yang nomor 5, nomor 5 apa Bu? Penguasaan bisa. Terus? Bertahan hidup lah apa? Sing gak sehat itu sapa? Sing diganti ini kok. Iki tentang iksane kok. Ini tentang iksane, oke sing. Jadi tapi saya buat niatan. Oke, lanjut. Ini ada 3 motivasi biasanya. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa Bu? Orang Indonesia Rembang biasa nih sik nganggo helm. Iku mergo dia pengen keselamatan apa wedi disebut Pak polisi. Berarti hukuman nggih. Belum keselamatan alah kalau helm aku yo gak tiba gak apa-apa. Meneh nganggo ketuak malah. Iya betul. Jadi dia motivasinya masih dari luar ya, eksternal. Bahwa aku sih gak nganggo helm, iku pun dijepit polisi ditilang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
aku sik nganggo helm. Iku lho Bu, iku lho disiplin pol nganggo helm. Ning ndi-ndi metu omah nganggo helm. Itu diuji. Masa nganggo helm ketika beratan minyak goreng. Itu udah, itu karena dia membutuhkan pujian. Oh, aku pengen dipuji seperti itu. Ya, itu yang kedua, motivasi kedua. Motivasi 1, 2 ini termasuk motivasi eksternal. Kan karena orang lain ya. Karena Pak Polisi sejijik mergo pengen pujian dari orang lain. Yang berikutnya, motivasi berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Dari aku ku nganggo helm. Mergone ben aman, ben selamat. Jadi kok make upku gak kena matahari. Seperti itu Bu, itu dari diri. Tapi saya tambah ayo gue dari eksternal loh sih. Malah aku oh itu loh, seperti itu. Itu dari diri sendiri. Seperti kita yang saya mau sholat. Ini kemarin ada pertemuan sholat. Kan memang untuk pendidikan di Al-Quran kan memang sampai cangguplah anakmu itu ya. Kalau 7 tahun itu kan ada yang menganggap itu kejam, kok ngerti fisik. Tapi menurut saya kalau kita gak diwedeni dhisik, dulu memang seperti ini ya. Ayo kamu tak sholat ditongi, saya ditongi. Kok kamu tak sholat tak becot lah, kamu kok gak mangkat sholat, benar apa tidak Bu? Nah, tapi dengan saya ini gini, seperti itu kan dulu kewajiban ya. Aku sih tak sholat, seumben lebu merokok. Aku cek tarik sholat, dia mau bapakku, dia mau ibuku dipecuti. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kita kan semakin lama kelamaan ya Bu. Nah, tapi dengan saya ini gini, seperti itu kan dulu kewajiban ya. Aku cek tarik sholat, seumben lebu merokok. Aku cek tarik sholat, dia mau bapakku, dia mau ibuku dipecuti. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kita kan semakin lama kelamaan kan karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya si sholat rasanya nyaman. Kok ono sesuatu ya di bulan ini aku kok sholat misalnya. Nah, jadi sholat itu tidak jadi kewajiban tapi menjadi kebutuhan kita. Si sholat rasanya piye koyo mangan Bu. Kadang dulu anak-anak kalau makan kan, ayo dia makan seperti itu kan. Akhirnya lama kelamaan kan kebutuhan. Aku sih gak mangan seperti itu. Ini lanjut. Terus ini hukuman, konsekuensi, dan ini yang baru ya, dengan di PMM ada ini namanya restitusi. Ya. Hukuman itu apa? Tidak terencana. Tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Terus konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Ini namanya konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini Bu, kalau hukuman contohnya seperti ini. Anak terlambat masuk sekolah. Terlambat 5 menit. Dia lalu disuruh berdiri. Nenggone panasan. Diterika. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau gini, murid telat 5 menit. Terus dia disuruh menulis aku tidak akan terlambat. Aku tidak akan terlambat. Itu hukuman apa enggak? Hukuman. Kenapa juga menjadi hukuman? Belum sepakat ya, sepakati antara kesepakatan kelasnya. Iya, kesepakatan kelas. Kalau di sekolah ada kesepakatan berarti konsekuensi. Bisa ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Sekarang tugas berikutnya. Coba jenengan bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Tadi seperti tadi, alasannya nanti apa? Oke, monggo. Lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini mah dijawab, Bon. Hukuman. Ya jadi katakanlah gak apa-apa. Cuman iku nek urung ono kata Iya, sepakat. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Alasanmu kok hukuman? 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Wah, apa ini? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masker itu. Masker itu dari keselamatan. 5. Konsekuensi. Konsekuensi yang bukan hukuman. Hah? Konsekuensi mbek hukuman kok. Lah sing keselamatan Lah, nek 4. orang nganggo terus Eh, ono sanksine kan otomatis hukum. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini konsekuensi. Dan sepatu yang gara-gara kayak pas suwek tapi tolong bukan duit. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ini larangan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas Konsekuensi ya. karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10. Nomor 1 konsekuensi. Satu konsekuensi. Karena apa? Sudah sepakat. 7. Tuh, terselajak kaki mau hukuman. Dalam kesepakatan berarti maksudnya konsekuensi. Ya, tapi kan nggak fisik. Selalu fisik menyakiti fisik. Hukuman itu menyakiti fisik. Mencatat kan dia udah nulis lagi di jalan tadi. Aku tidak akan Janji. Berarti nak hukuman itu sih sifatnya sing seperti ini Bu, nyon sewu. Jenengan berolahraga. Ada anak yang terlambat. Terus anak itu disuruh lari. Nah, itu hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman itu. Konsekuensi. Karena apa? Pemanasan. Dia jadi melakukan pemanasan. Kalau itu PJOK, berarti keselamatan intinya. Jadi kita hukuman dan konsekuensi juga dilihat dari ranahnya. Nah, ranah mata pelajarannya. Ya. Kita sebagai guru biasanya nyon sewu itu ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Biasanya kita berada di mana? Wajos manajer ini. Lanjut, Mbak. Ini posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman. Nah, ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, jadi tidak hanya fisik saja. Ngomong guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Pengancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini juga penghukum loh Bu. Kata-kata ini mematikan langsung. Ancaman. Sel ya ancaman. Sel di sini langsung pedot kabeh ini. Sel-sel elektronnya. Hasil kemungkinan murid marah ini pendendam dan Biasanya agresi. Kan berontak, ada yang iya. ngamuk-ngamuk kan maksud. Bisa saja sesudah kembali duduk murid tersebut akan berontaknya nganggo
iya orek ngopo kanca ini dijahili seperti itu ya. Dan sepulang ini lebih buruknya lagi, ini TK gak ono iki. Lebih buruknya lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, lalu cara kempesno diceplok bola swaku ndek mangkel dendam. Biasanya sekolah atas. Iki sekolah atas. Tapi iso lho Bu. Gurune ngene ya. Aku mangkel iki. Motornya tak colek karo aku. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Selanjutnya, posisi kontrol kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bahaya juga. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, ibu sangat kecewa, lembut, ngomongnya lembut, tapi ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sehingga guru kok gini, kan merasa bersalah kan? Langsung berapa kali bapak cerita kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan bocah langsung merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah ini yang bahaya. Gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus aparatnya. Ada ya yang dulu SMP apa SD ya sampai bunuh diri karena ditekan gurunya. Ada itu. Karena dia tidak berani ngomong ini, di sekolah dia tertekan, gurunya juga menekan, akhirnya dia bunuh diri. Ada itu. Sampai seperti itu. Merasa gagal dia menjadi dirinya. Aku gagal. Aku kok diambil bapak ibu agar ngomong dia wis dikat. Salahmu ibu, lah kok gak manut bu guru nih. Ning nggone sekolah bu guru nih. Lah ya cuma kowe ngene iki lho ibu itu merasa gagal. Aku gagal, aku telah mengecewakan banyak orang. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu loh. Nah, tapi kayak kagak ono kagak ada. TK aman-aman saja. Tidak ada, alhamdulillah. Posisi berikutnya adalah posisi kontrol 3 yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ini tapi terlalu juga anak jadi manja. Guru-guru yang mendapat posisi akan berkata, ayo bantulah demi bapak ibu. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin menyenangkan bu guru nih, bapak guru nih, nah, seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak. Jadi dia itu seperti teman, tapi setelah itu dia tergantung pada guru itu. Kalau nanti dengan guru yang lain, bingung deh, karena dia tergantungnya pada hanya satu guru, tidak semua. Seperti kadang kan, itu gak guru ya, TK ini orang bisa nih. Oh nanti cekal guru ini gak gelem. Gak guru kok. Aku pernah di kono siapa ya? Jen. Guru apa? Murid Ibu Wiwi. Gak guru kok ngatur-ngatur jadinya. Bajunya kan tua. Tak akan masuk nona, dimasukkan ya mau masuk berangkatnya rapi, kok pulangnya kok gak rapi. Itu kan gak guruku lah. Oh iya, oh tanya kan? Hanya begitu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi cek guru ini mau dicetok. Teman, tapi guru TK biasanya ngono. Murid TK biasanya ngono. Ayo, milih. Guru ini sing ndi milih. Seperti itu. Lanjut. Posisi berikutnya adalah memantau. Memantau berarti mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Guru-guru yang menerapkan posisinya akan peraturannya apa? Jadi dia mengacunya pada
ada kesepakatan yang sudah dibuat, keyakinan kelas itu ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi dia hanya memantau. Lanjut, yang berikutnya adalah manajer. Ini yang paling apa itu kita harapkan posisi kita, dia hanya memantau. Lanjut, yang berikutnya adalah manajer. Ini yang paling apa itu kita harapkan posisi kita menjadi manajer ini. Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dia menemukan solusi. Kalau dia melanggar, apa yang akan dilakukan? Seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, seperti itu ya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Di posisi manakah kita sekarang ini? Tenang. Alhamdulillah. Ada yang masih sebagai penghukum, ada. Hukum. Ya, kita akui bolak-balik ya penghukum. Betul, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukan. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Menghukum, klik. Betul. Terus sajane kita udah tahu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Klik, Mbak. Ya, betul. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Coba. Ya, sih. Berarti jom-jom. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Yang ada konsekuensinya tadi apa? Pemantau. Sip. Nah, berarti kita itu pada dasarnya masih mudeng teori ini. Nah, teori ini juga. Tapi kadang jenenge ini. Ini terus. Iya, itu. Kita sudah tahu. Itu salah. Masih dilakukan. Iya, masih dilakukan. Indonesia. Ini terus keyakinan kelas. Ini yang coba kita buat ya nanti. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Lanjut ya, Mbak. Coba nih. Ibu-ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum. Kesepakatan kelas? Sudah. Sudah. Kesepakatan kelas biasanya ibu. Nah, biasanya jenengan kesepakatan kelas biasanya apa? Satu. Jangan apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, tak kondisi bisa ya. Tukaran itu apa? Kesepakatan. Kurang. Kesepakatan kelas. Satu. Tidak. Kesepakatan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Bu, apa lagi? Monggo maju. Sini Bu. Mbak Tidak apa-apa. Dek lari-larian di dalam kelas. Alis. Tidak apa-apa. Monggo. Kesepakatan. Tidak lari. Siapa lagi? Maju lagi Bu. Iya. Nek siji-siji ya. Buram maju buram. Makili tidak lari-lari di dalam kelas. Maju. Nah, Putri ya. Orang itu ya. Bayar ya tak pidi. Aku dilokno cah. Ayo Buram.
Tidak lari-larian di dalam kelas. Ayo terus. Disiplin. Bro. Ayo monggo. Lari-larian di dalam kelas. Ayo terus Bu bisa. Ini lu kesote, ngono lho maksudnya. Tidak boleh. Ganti Pak Bu Sri kabeh. Ada lagi? Boleh bercolek-colek tembok. Tidak boleh mencolok. Ya, enggak apa-apa. Selesai bermain dirapikan. Kesepakatan kelas itu Bu Guru yang tidak itu. Nah, anak yang itu. Merapikan. Merapikan. Ya. Anak bisa kok. Biasanya. Ayo kesepakatan kita hari ini apa? Iya, seperti itu. Iya. Itu kan memang. Jadi kesepakatan kelas itu kadang ditambahi, kadang dikurangi seperti itu. Jadi tidak menjadi yang paten. Berarti kesepakatan kelas yuk ikut tok. Jadi tambahi. Ayo. Ayo tambah lagi. Apa loh? Kesepakatannya apa? Lali, si Yusuf. Lihat. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam nomor 3, pernyataan positif. Positif. Nah, kita lihat ini yang negatif banyak ya. Kita ganti positif. Nomor 1, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Ini masih kesepakatan kelas ya, belum keyakinan. Nomor 2, tidak boleh bertengkar. Jadi Sayang teman. Sayang teman atau menghargai temannya. Menghargai. Bergantian, sudah betul ya. Bergantian guna mainan. Tidak berlari-lari jadi piye? Itu mari bocah koyo kayak Dika kok jadi udun. Rendika terlalu manis Berhati-hati. di dalam kelas. Hati-hati saat berjalan. Mengembalikan mainan pada tempatnya. Jadi kalau berhati-hati saat berjalan otomatis bocah gak melayu. Karena berjalan, ya, bukan berlari seperti itu. Iki nggih suwi, bocah wong cas melayu. Tidak boleh mencoret berarti Menjaga lingkungan. menghargai hasil karya teman. Hasil karya teman. Ini kan bocah kan tidak Bu menghargai itu ya apa? Nah, ini bisa kita keluarkan menghargai itu dengan kalimat negatif gak apa-apa. Menghargai itu seperti apa? Tidak mencoret-coret, namanya menghargai. Tapi kesepakatannya itu positif, menghargai hasil karya teman. Kalau berdoa harus khusyuk. Khusyuk itu nih. Ya gitu. Berdoa dengan baik itu aja. Ojo khusyuk, khusyuk itu panggil. Berdoa dengan baik. Gitu. Terus nomor 7 benar mendengarkan guru. Ini kan masih kesepakatan.
Dari kesepakatan ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti nilai-nilai kebajikan tadi sudah ya. Nanti diambil dari nilai-nilai kebajikan seperti membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya ini apa? Menjaga kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelasnya tulisannya begini. Keyakinan kelas nomor 1 adalah menjaga kebersihan. Nah, seperti ini. Kebersihan tulisannya apa ya? Nomor 2, sayang teman, menghargai teman berarti menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati orang lain. Jadi orang lain itu belum tentu teman tok ya. Ada bu guru, Orang lain itu sudah termasuk ada semuanya, warga ya. sekolah semuanya. Berhati-hati saat berjalan di kelas berarti menjaga Diri sendiri. menjaga ketertiban atau disiplin. Terus menghargai hasil ini juga menghargai dan menghormati orang lain termasuk ini. Berdoa dengan baik berarti disiplin juga. Jadi mau mendengarkan guru nanti menghargai. Berdoa ini kan termasuk disiplin, berdoa dengan baik. Yang mendengarkan guru termasuk menghargai. Jadi keyakinan kelasnya jadi mau toh dari begitu banyak kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelasnya ini. Ini saja jenengan untuk membuat anak menjadi 3 ini tidak mungkin 1 bulan 2 bulan. Mungkin sampai lulus TK itu ada yang seperti menjaga kebersihan. Kadang kita menjaga kebersihan di sekolah ya. Sudah anak seperti itu akhirnya apa? Balik meneh. Jadi tidak konsistennya antara di sekolah dan di rumah kadang juga membuat anak malah bingung rancu akhirnya. Lanjut Mbak. Ini segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Lanjut Mbak. Nah, dalam segitiga restitusi ini di PMM ada Bu. Sebenarnya nanti ceritanya seperti ini. Kadang kan gini, kita buka PMM ya topik ya, tentang subscribe. Gak mudeng itu mau sini video apa? Seperti ini. Yang pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi seperti ini. Nah, kita semua pernah salah. Jadi ini merasa tidak. Aku kok salah. Seperti itu akhirnya kan down. Dan bagaimana kita menstabilkan anak ini agar dia tidak menjadi individu yang gagal. Semua orang itu pernah berbuat salah. Bu guru pun pernah berbuat salah. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Setelah bocah down, berarti bu guruku ki gak aneh namu aku. Kan kadang bocah wis sedih. Bu guru kok nyelok aku menapa? Dia memang merasa dia bersalah. Tapi dengan memadu dia kan sedih. Aku sedih bu guru piye lah. Ini fungsi bu guru ini nanti menstabilkan dulu agar dia tidak merasa bersalah, tidak merasa gagal. Semua orang itu pernah bersalah. Terus dia kan dia, wah bu guru gak ngamuk aku. Saya bisa ayam. Setelah itu lanjut, langsung validasi tindakan yang salah. Kamu tadi melakukan apa? Aku tadi seperti kemarin kan, aku tadi itu merebut mainan Yusuf Bu, seperti Aga seperti itu. Kenapa? Alasannya kita gali alasannya kenapa dia melakukan tersebut. Nah, ya tuh sudah kan? Jadi tindakannya itu salah benar. Terus setelah itu lanjut menanyakan keyakinan kelas. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas apa? Menghargai orang lain.
boleh nggak kita merebut mainan orang lain? Itu menghargai apa tidak? Langsung apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Aku akan minta maaf, Bu. Seperti itu. Minta maaf bagaimana? Aku akan Yusuf minta maaf langsung, seperti itu. Itu jadi anak mudeng. Oh, salahku ning kene, kesepakatan kelasnya ini, terus apa yang aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Betul nggih? Jadi oke langsung diam. Biar maaf. Nah, kan belum tentu dia yang salah. Mungkin dia mau diejek. Ada yang seperti itu loh. Ada yang diejek kan maaf langsung. Jadi yang ngejek juga salah. Jadi kita dari dua guru nggak usah, kok maksud mau naik, minta maaf. Dia tidak tahu Bu guru. Sebelum itu kronologi kejadiannya apa kan nggak tahu. Nah seperti itu ya. Sudah? Benar. Nonton ya, Bu Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Betul Ibu, kita terutama guru TK adalah teladan bagi murid-murid kita. Kalau bisa saat di sekolah maupun di luar sekolah kita menjadi teladan yang baik. Ampun nenggone apa di sekolah jilbaban, ning jowo guru apa murid You can see. guru dipulani nganggo You can see. nganggo top. You can see elek. Semir. Semir. So, lo gak jilbaban, Bu. Lo gak jilbaban nganggo iki. Semir putih ra apa-apa, semire abang. Tolong ya. Menjaga. Karena kita punya kompetensi. Terus muridnya melu-melu di semir rambutnya. Terus kalau ngomong, gurunya senengane gibah, muridnya kan ngomong-ngomong gak oleh. Ini tolong doni dikit-dikit, padahal itu muridnya ning ngono. Bu guruku jebulane. Terus ini juga muridnya mas gatok sekolahan gurune durung. Ini juga. Lah kok bu guru lebune awan aku kon isu. Oh. Ya. Terus kayak seperti kemarin Bu Yuni gak ngaku kaos kaki. Anda kaos kakimu mana? Di situ kenapa gak dipakai? Bu Yuni saja gak pakai kaos kaki, Mbak. Lalu itu kadang kita lupa ya. Anak itu kita wajibkan pakai sepatu. Ayo siapa yang nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu? Kelihatan. Saya juga. Bu guru pas ketemu siapa ya? Nih Alfamart delalah saya pakai. Yuji pakai seragam, delalah saya pakai sandal. Bu guru kok pakai sandal? Iya sepatunya tadi lupa taruh mana. Aku sekali bu guru nih ngelas. Jadi kita meskipun mungkin di luar jam mengajar tetap kita karena menjadi teladan anak-anak, kita menjadi teladan yang baik, idola. Bu guru ganti lipstick kan ngerti kok anak-anak kok. Bu guru lipstiknya kok abang ini kok oren ngono. Nggak pakai lipstick juga ya. Buku kok nggak pakai lipstick, belum mandi ya katanya. Jadi anak-anak tuh seneng. Bu guru tuh paling cantik di seluruh dunia. Tidak ada yang paling cantik. Awak menang guru TK lo ya. Nonton nggih? Jadi kita menjadi among. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa Bu? Ngaso ketulodo, magyo ngaso kulurihan. Jadi kita kalau di depan itu menjadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong untuk kegiatan. Nonton nggih Bu nggih? Nah, ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada kegiatan lagi dapat ketemu lagi. Terima kasih atas waktu jenengan semua. Tidak ada pertanyaan nggih? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.